Ya. Nah, ini memang menjadi persoalan sampai saat ini, ya. Soal kepastian penulis surat Ibrani ini. Tradisi gereja mula-mula, kira-kira abad 2 sampai abad 4 itu memunculkan banyak dugaan tentang siapa yang menulis surat itu, ya. Dan pandangan itu tersebar sampai abad yang kelima, itu orang percaya bahwa Pauluslah penulis surat itu. Jadi Pauluslah yang menulis surat Ibrani. Hanya saja belakangan setelah abad yang kelima itu mulai muncul sejumlah keberatan bahwa Pauluslah penulis surat itu. Keberatan itu misalnya adalah bahwa kalau Paulus yang menulis surat ini, dia tentu akan berbicara dengan menunjuk kepada pernyataan langsung yang dia peroleh dari Kristus. Contoh ini misalnya dia buat di dalam suratnya, ya, suratnya yang lain itu misalnya surat Galatia, ya. Di Galatia pasal 1 ayat yang ke-11 dan 12. Itu dikatakan, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerima dari manusia. Dan bukan manusia mengajarkan padaku, tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Model seperti itu tuh memenuhi surat-surat Paulus. Karena kita tahu juga bahwa Paulus banyak ditentang dalam urusan kerasulannya. Karena itu dia selalu menegaskan. Tapi hal seperti itu tidak pernah muncul di dalam surat Ibrani. Kedua adalah bahwa kalau kita melihat zamannya Paulus hidup, itu kan dia hidup sejaman atau boleh dibilang satu generasi dengan para rasul. Tapi yang ditampilkan oleh penulis surat Ibrani ini, dia memposisikan diri bukan sebagai generasi pertama dari kekristenan. Tapi dia bicara sebagai generasi kedua, di mana itu dibedakan dari generasi pertama dalam hal ini adalah rasul-rasul. Itu misalnya muncul dalam Ibrani pasal 2 ayat 3. Ini kata-kata penulis surat Ibrani. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya. Diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang mendengarnya. Mereka yang mendengar itu para rasul. Kepada kita. Kita ini dia memposisikan diri sebagai generasi kedua yang telah menerima Injil dari mereka, para rasul. Karena itu maka di sini kita bisa lihat bahwa kelihatannya penulis surat Ibrani ada pada generasi kedua. Dia bukan pada angkatannya para rasul. Sedangkan Paulus itu seangkatan dengan rasul-rasul. Maka ini pasti bukan Paulus. Berikut adalah gaya penulisan yang dipakai, itu bukan gaya tulis Paulus. Kalau gaya tulis Paulus ini biasanya ada alamatnya dari Paulus, hamba Yesus Kristus kepada siapa. Bagian ekornya salam kepadamu dari ini. Penulis surat Ibrani ini tidak ada salam-salam begitu. Star, langsung star. Ya, langsung isi. Sejak mulanya Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan para nabi, tapi sekarang dia pada zaman akhir ini dia bicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, bla 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 bla, terus langsung isi.